Kalau kita ngomongin sejarah Nusantara, yang sering kebayang itu kan raja-raja penakluk yang berkuasa pakai pedang. Tapi gimana kalau saya bilang ada sebuah zaman keemasan yang justru dibangun bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan tata kelola yang luar biasa. Nah, itulah kisah Hayam Wuruk sang Raja Emas dari Majapahit. Kutipan ini tuh intinya. Hayam Wuruk adalah contoh sempurna dari pemimpin tipe kedua. Fokus dia tuh bukan soal menaklukkan wilayah baru, tapi membangun peradaban yang begitu maju, begitu berpengaruh, sampai-sampai kekuasaan itu datang dengan sendirinya. Oke, jadi ini dia perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari awal pemerintahannya, lihat gimana dia membangun kekuasaan, terus kita bedah konsep unik kerajaannya, hadapi tragedi yang mengguncang Majapahit, sampai akhirnya kita lihat warisan abadi apa yang ia tinggalkan untuk kita semua. Cerita kita dimulai di tahun 1350 Masehi. Ada seorang pangeran muda bernama Raden Tetep yang naik tahta, mewarisi sebuah kerajaan yang sangat besar, Majapahit. Dan kelak, dunia akan kenal dia dengan nama Sri Rajasanagara Hayam Wuruk. Tapi gini, yang dia warisi itu bukan kejayaan yang udah jadi gitu aja, melainkan sebuah potensi besar. Kerajaan ini emang luas, tapi jujur aja masih agak rapuh. Nah, di sisinya berdiri seorang arsitek kekuasaan yang legendaris, Mahapatih Gajah Mada. Pertemuan antara raja muda yang visioner dan patih yang super berpengalaman inilah yang bakal nentuin nasib Majapahit ke depannya. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Masa keemasan Majapahit itu bukan hasil kerja satu orang. Sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari sinergi yang luar biasa antara dua tokoh utama. Sebuah kemitraan yang begitu kuat sampai bisa dibilang nyaris sempurna. Coba deh kita lihat pembagian perannya di sini. Ini menarik banget. Hayam Wuruk itu ibarat jantungnya kerajaan. Dia pusat legitimasi, budaya, dan yang ngasih visi jangka panjang. Sementara itu, Gajah Mada adalah ototnya. Dia penggerak politik yang jalanin semua strategi dan ekspansi. Keduanya ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa dipisahkan. Dan hasilnya, wah, digambarkan dengan sempurna di sini. Dengan raja sebagai otaknya dan Mahapatih sebagai tangannya, Majapahit itu bergerak sebagai satu kesatuan. Visi dan eksekusi jalan bareng, bikin kerajaan ini berfungsi sebagai satu organisme yang utuh dan kuat banget. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana sih cara Majapahit pakai kekuasaannya? Karena ini bukan cerita soal penaklukan yang brutal. Ini adalah kisah tentang gimana sebuah peradaban bisa jadi adidaya lewat pengaruh, bukan lewat paksaan. Konsep yang kita kenal sekarang sebagai soft power. Jadi, di bawah Hayam Wuruk, Majapahit itu jauh lebih dari sekadar kekuatan militer. Dia adalah pusat peradaban. Coba bayangin, ada sistem hukum dan administrasi yang tertata rapi. Pelabuhan-pelabuhannya rame sama pedagang dari seluruh dunia. Jadi tempat berbagai keyakinan bisa hidup bareng dan bahkan melahirkan karya sastra sekelas Nagara Kertagama. Ini bukti kecanggihan mereka. Terus model kekuasaannya gimana? Kuncinya ada di sini, hegemoni budaya. Jadi daripada ngirim tentara buat menduduki setiap wilayah dari Sumatera sampai Maluku, mereka menaklukkan lewat pengaruh. Kerajaan-kerajaan lain itu tunduk bukan karena takut ditodong pedang, tapi karena mereka mengakui keunggulan budaya, hukum, dan ekonomi Majapahit. Ini bentuk kekuasaan yang jauh lebih efisien dan canggih loh. Tapi ya namanya juga cerita besar kan? Nggak ada cahaya tanpa bayangan. Bahkan di puncak masa keemasannya, Majapahit menyimpan sebuah tragedi yang nantinya akan meninggalkan luka yang sangat dalam. Pertanyaan ini rasanya menghantui banget ya, karena inilah titik baliknya. Keharmonisan yang udah dibangun susah payah, sebentar lagi akan diuji oleh ambisi politik dan sebuah kesalahpahaman yang fatal. Inilah rentetan kejadian tragis yang kita kenal sebagai Perang Bubat. Jadi, apa yang awalnya dimulai sebagai upaya mulia buat menyatukan dua kerajaan besar lewat pernikahan antara Hayam Wuruk dan Putri Sunda, Dyah Pitaloka, malah berubah jadi bencana. Gajah Mada dengan ambisinya menuntut Sunda tunduk sebagai negara bawahan. Tentu saja pihak Sunda menolak keras. Pertempuran yang gak seimbang pun pecah, aliansi hancur total, dan luka politik ini membekas selamanya. Tragedi Bubat tadi itu bisa dibilang awal dari retakan-retakan kecil yang muncul. Setelah kejadian itu, masa keemasan Majapahit mulai nunjukin tanda-tanda akan berakhir, seiring dengan berjalannya waktu dan memudarnya tokoh-tokoh utamanya. Satu angka ini, tahun 1389 Masehi. Ini adalah penanda besarnya. Di tahun inilah sang raja, Hayam Wuruk, wafat. Kematiannya bukan cuma akhir dari sebuah kehidupan, tapi juga akhir dari sebuah era yang gemilang. Begitu Hayam Wuruk wafat,
pilar keseimbangan yang menopang semuanya itu ambruk. Kekosongan kekuasaan yang dia tinggalkan terlalu besar buat diisi. Nggak ada penerus yang punya wibawa setara. Akhirnya, konflik internal di antara para elit meledak. Dari sinilah, pelan-pelan tapi pasti, Majapahit masuk ke masa surutnya. Ini jadi bukti betapa rapuhnya sebuah kejayaan kalau hanya bergantung pada figur-figur luar biasa. Oke, jadi setelah kita lihat semua naik turunnya Majapahit di bawah Hayam Wuruk, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Warisannya itu bukan soal berapa banyak wilayah yang ditaklukkan loh, tapi tentang ide-ide kepemimpinan yang ternyata masih relevan banget sampai hari ini. Nah, ini dia inti warisannya, bahwa kejayaan sejati itu lahir dari keseimbangan antara visi dan eksekusi. Bahwa kekuasaan yang langgeng itu harus ditopang peradaban dan budaya yang kuat. Terus, negara yang hebat itu nggak cuma diukur dari kekuatan militernya aja, dan stabilitas di dalam negeri seringkali jauh lebih berharga daripada ekspansi tanpa henti. Hayam Wuruk mungkin bukan raja paling kejam atau paling ekspansionis, tapi dia adalah raja yang paling utuh. Pada akhirnya, kalimat di layar ini rasanya udah merangkum semuanya dengan sempurna. Hayam Wuruk itu nggak sekedar memerintah sebuah kerajaan. Dia menjadi sebuah zaman, sebuah era keemasan di mana peradaban, hukum, dan budaya mencapai puncaknya. Itulah warisannya, bukan hanya sebuah kerajaan, tapi sebuah standar kejayaan yang terus kita kenang.